Syarat sah takbiratul ihram ini adalah niat itu kudu bareng dengan takbiratul ihram. Kenapa kudu bareng? Dari mana dalilnya? Innamal a'malu binniyah. Ada bab di situ, bab apa? Maka di dalam mazhab Syafi'i bab ini namanya lil musahabah, lil muqaranah. Jadi sahnya takbir bin niat bila dibarengkan dengan niat. Qarnun niat bit takbir adalah syarat sah takbiratul ihram. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Maqrunan bihi ay bit takbirin niyatu, padahal dibarengkan dengan takbir, yakni dengan takbir oleh niat. Lianna takbira awwalu arkanis salati, karena bahwa takbir itu mula-mula rukun salat. Fatajibu muqaranatuha bihi, maka wajib oleh membarengkan niat dengan takbir. Balla budda an yastakhdira kulla muqtabarin fiha mimma marra. Balla budda, bahkan tak dapat tidak, an yastakhdira, bahwa menghadirkan oleh seseorang, kulla muqtabarin, akan tiap-tiap yang diiktibarkan, fiha pada niat, mimma marra, dari apa-apa yang telah lalu, wa ghairihi, dan selain ma marra. Kal qasri, seperti mengqasar, lil qasiri, bagi orang yang salat qasar. Wa kaunihi imaman, dan keadaan dia, yaitu menjadi imam, au makmuman, atau menjadi makmum, fil jum'ati, pada salat Jumat, wal qudwati, dan niat bermakmum, li makmumin, bagi makmum, fi ghairiha, pada selain Jumat, ma'abtidaihi, serta permulaan takbir. Thumma yastamiru mustashiban lidzalika kullihi ila ra'i, kemudian mengekali ia, padahal mengekalkan bagi yang demikian itu niat, ma marra kullihi, seluruhnya, ila ra'i, sampai ra' lafaz akbar. Wa fi qaulin, dan pada satu qaul, sahhahahu Rafi'i, yang mensahihkan akan qaul tersebut oleh Imam Rafi'i, yakfi qarnuha bi awwalihi, cukuplah oleh membarengkan niat dengan permulaan takbir. Wa fil majmu'i wat tanqihi, dan diterangkan di dalam kitab al-majmu' dan kitab at-tanqih, al-mukhtaru makhtarahul imam wal ghazali, adapun qaul yang terpilih, yaitu apa yang dipilih oleh Imam Haramain dan Imam Ghazali, annahu yakfi fihal muqaranatul urfiyatu, bahwasanya yaitu memadai pada niat oleh muqaranah urfiyah, indal awami, menurut orang awam, yakni kebanyakan manusia. Bihaisu yu'addu mustahdiran lis-salati, dengan sekira-kira dihitung ia mustahdiran, akan menghadirkan bagi salat. Wa qala Ibnu Rif'ati, dan berkata oleh Imam Ibnu Rif'ah, innahul haqqu, sesungguhnya yang demikian itu, yakfi muqaranah urfiyah, yaitu pendapat yang hak,
alladzi la yajuzu siwahu, yang tidak boleh oleh selain pendapat itu. Wa sawwabahu Subki, dan membenarkan akan maqala Ibnu Rif'ah oleh Imam Subki. Wa qala, dan berkata oleh Imam Subki, man lam yaqul bihi waqa'a fil waswasil madhmumi, barang siapa tidak berkata dengannya dengan muqarana urfiyah, dengan yakfi fihal muqarana urfiyah, waqa'a, maka jatuh ia pada waswas yang tercela. Wa indal a'immati salasati, dan menurut imam-imam yang tiga, yakni Maliki, Hanafi, Hambali, yajuzu taqdimun niyati ala takbiri bizamanil yasiri, boleh oleh mendahulukan niat atas takbir dengan masa yang pendek. Wa yata'ayyanu wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mengetahui bahwa rukun solat yang kedua adalah takbiratul ihram, di mana solat tidak akan sah bila tidak membaca takbiratul ihram. Dalil-dalilnya sudah dibedah pertemuan yang lalu, maka pertemuan ini akan dijelaskan tentang syarat-syarat takbiratul ihram, dan kelanjutannya akan diterangkan sunnah-sunnah takbiratul ihram. Jadi dalam setiap rukun solat itu, saudara, ada syarat-syarat sahnya. Agar supaya rukun tersebut sah, dan di Fathul Mu'in ini disebutkan hanya 3 syarat. Ada ulama menyebutkan sampai 11, ada ulama menyebutkan sampai 18. Pelan-pelan kita bedah semuanya, insyaallah. Moga panjang umur, sehat walafiat. Syarat yang pertama, ini malam hari ini kita membedah syarat yang pertama supaya takbiratul ihramnya sah. Begitu. Mana syaratnya supaya takbiratul ihram sah? 1. Maqrunan bihi ay bit takbirin niyatu, kudu bareng takbiratul ihramnya, kudu bareng niatnya dengan takbiratul ihram. Jadi syarat pertama supaya sah, ketika takbiratul ihram di hatinya kudu ada niat. Maknanya syarat sah dalam solat pada bagian rukun yang kedua takbiratul ihram ini adalah niat itu kudu bareng dengan takbiratul ihram, kudu bareng. Kenapa kudu bareng? Bareng tuh muqaranah. Dari mana dalilnya? Di dalam madhab Syafi'i kudu bareng. Dalilnya di dalam Sahihul Bukhari. Imamul Bukhari meriwayatkan hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hadis nomor 1 dari 9.000 lebih hadis yang ada di Sahihul Bukhari. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Ada bab di situ, bab apa?
maka di dalam mazhab Syafi'i ba ini namanya lil musahabah, lil muqaranah. Ba di dalam mazhab ba, jadi sahnya amal. Amal itu kalau dalam Solat itu permulaannya takbir. Jadi sahnya takbir bin niat bila dibarengkan dengan niat. Maknanya takbir disertai niat. Maka niat ini qarnun niat bit takbir adalah syarat sah takbiratul ihram. Tapi sebetulnya bukan sekadar sah, syaratul in'iqad, syarat supaya jadi takbir. Bukan sekedar syarat sah, tapi syaratul in'iqad. Sebab kalau lebih tahqiq lagi, syarat dalam takbir ini biar kata banyak terbagi-bagi. Ada syaratul in'iqad, ada syartu sihhati takbir, ada syartu tahqiqit takbir. Ada 3 sebetulnya. Jadi kudu bareng sama niat. Karena kapan niatnya itu? Niat itu kudu pada permulaan ibadah. Niat itu kudu ada pada permulaan ibadah. Sedang yang namanya solat permulaannya takbir, maka niatnya kudu bareng dengan takbir. Alasan kedua, kenapa kudu muqaranah dengan takbir? Li'anna takbir awwalu arkanis shalah. Kata Fathul Mu'in. Kenapa kudu bareng? Kenapa kudu ada qarnun niat bitakbir? Kenapa kudu bareng niat itu dengan takbir? Sebab takbir itu adalah permulaan rukun solat yang zahir. Rukun solat yang zahir. Kalau rukun salat yang batin kan niat tadi udah qalbi. Karena takbir adalah permulaan rukun salat. Kemarin udah hadisnya. Begitu, gitu. Tentang tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Yang mengharamkan solat adalah takbir, maka disebut takbir mengharamkan takbiratul ihram. Sudah tuh kemarin. Itulah permulaan daripada solat, yakni rukun solat yang zahir. Begitu. Sehingga fatajibu muqaranatuha bihi. Sehingga karena syarat pertama kudu qarnun niat bitakbir, sehingga wajib hukumnya membarengkan niat dengan takbir. Inilah disebut syarat takbiratul ihram yang pertama. Di luar ini ada nih syarat yang lain banyak. Di antaranya takbirnya kudu sambil berdiri. Pada sholat fardu kudu diri. Kalau enggak diri enggak jadi takbirnya. Imamnya lagi ruku, biar keburu Allah sambil nunduk sekali takbir ruku, enggak jadi. Karena niat itu kudu takbirnya kudu sambil berdiri. Dalam hadis yang sahih dijelaskan, kana Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati i'tadala qa'iman thumma yarfa'u yadayhi wa yaqulu Allahu akbar. Rasulullah itu kalau mau sholat diri tegak, kemudian tangannya diangkat dan mengucapkan Allahu akbar. Artinya diri tegak itu dalam mengucap takbir syarat juga, tapi nanti saya bedahnya di ujung karena Fathul Bayan menyebutkan 3, nanti sisanya ada. Begitu, biar kita enggak melebar kemana-mana. Saudara sekalian, berbicara tentang muqaranah dalam bab takbir ini, para ulama fiqih di dalam madhab kita Imam Syafi'i ada 4 bahasan tentang takbir ini atau syarat. Yang pertama ini qarnun niat. Yang pertama namanya disebut istighdar hakiki. Itu yang pertama. Yang kedua namanya muqaranah haqiqiyah. Yang ketiga namanya istihdar urfi. Yang keempat namanya muqaranah urfiyah. Ulama dalam madhab berbeda-beda di dalam aturan membarengkan ini. Bagaimana ini? Makrunan bihi ay bitakbirin niyah. Makrunannya bagaimana? Makrunannya barengnya bagaimana? Barengnya Fathul Muin karena kitabnya luas, jadi mau tidak mau harus dibedah. Begitu. Kalau enggak mau kita ini membedah kemari-mari ini, takut puyeng doang begitu memahaminya. Jadi li fuqahaina fi hadzal bab arba'atu asya. Bagi ulama madhab Syafi'i menyoroti ini ada 4 pembahasan. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Kasyifatus Sajjad menerangkan begitu, dan banyak ulama bahkan di dalam Tarsyikhul Mustafidin Imam As-Saggaf juga menerangkan, dan banyak ulama dalam madhab Syafi'i itu ada namanya istighdar hakiki, ada namanya muqaranah haqiqiyah, ada namanya istighdar urfi, ada namanya muqaranah urfiyah. Apa itu istighdar hakiki, saudara? Istighdar hakiki itu ini bala budak nih. Istighdar hakiki itu di sini disebutin bala budak an yastahdir. Istighdar hakiki itu bahwa kita orang yang sholat menghadirkan di dalam hati kita seluruh rukun-rukun sholat secara terperinci, yang 14 itu di dalam hati kita kudu dihadirkan, digambarin di dalam hati, laksana pengantin di depan. Begitu dihadirkan dari mulai takbir tu sampai salam seluruhnya secara
terperinci secara tafsir, termasuk juga tentang qasdul fi'li, usolli begitu, ta'arud fardiyah, kemudian ta'yin. Ini kudu dihadirkan di dalam hati kita, semuanya hadir. Kan di antara syarat niat itu kalau sholat wajib kan kudu ada qasad usolli gitu, kudu ada ta'arud fardhu, kudu ada ta'yin yakni zuhri macam. Ini kan yang pokok, dan ditambah yang sunat, mustaqbil kiblat, arba'a raka'atin umpamanya, apalagi adaan atau qadaan lillahi ta'ala, ini sunat kudu dihadirkan. Termasuk kudu dihadirkan kalau kita sholat qasar, karena kalau sholat qasar ada tambahan niat, bukan qasar ta'arud ta'yin doang, kudu ada niat qasar gitu. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini qasran, ini qasrannya kudu ada. Aku sholat fardhu 2 rakaat di qasar, kudu ada tuh bagi orang yang sholatnya qasar. Jamak, dilihat kalau jamak nggak mesti bareng sama ditakbir nih, nanti qasar yang paling pokok. Termasuk kalau Jumat, imam wajib niat jadi imam, karena berjamaah pada sholat Jumat hukumnya wajib. Imamnya kudu menghadirkan imaman, makmumnya apalagi, memang makmum bukan Jumat doang, wajib makmuman, itu kudu dihadirkan niat bermakmumnya ini. Begitu. Dari mana nih? Dari mulai Allah tuh sampai Roh, kudu bener-bener digambarin dari A sampai Roh tuh seluruh daripada rukun-rukun sholat. Itu namanya disebut istighdar hakiki, benar-benar begitu. Yang kedua, saudara, muqaranah ini namanya disebut muqaranah haqiqiyah, bukan istighdar tapi muqaranah. Bagaimana tuh muqaranah haqiqiyah itu? Begitu, muqaranah haqiqi itu, muqaranah haqiqiyah itu orang yang sholat kudu membarengkan semua daripada rukun-rukun sholat, termasuk qasad ta'arud ta'yin pada permulaan juz takbir sampai akhirnya. Itulah yang disebut di sini balla budda an yastakhdira kulla muqtabarin fiha mimma marra wa ghairihi kal qasri lil qasiri wa kaunihi imaman aw ma'muman. Keadaan dia apakah jadi imam atau jadi makmum pada sholat Jumat, keadaan dia jadi makmum pada sholat selain Jumat kalau jadi makmum. Begitu. Kapan? Ma'abtidaihi, di awalnya, summa yastamiru mustashiban lidzalika kulila roh, terus saja sampai akhir takbir, yakni sampai roh Allahu Akbar. Semuanya bareng dari awal sampai akhir, enggak boleh kosong niatnya. Namanya muqaranah haqiqiyah. Gambarannya begini, saudara sholat nih, Allah itu dari mulai aktu niat ampe roh kudu kelar, enggak boleh kosong barang dikit, barangnya enggak boleh kosong, kudu barang. Kalau niatnya di tengah udah kelar, belum barang, atau niatnya udah di tengah enggak di awal, Allah baru Allah di artinya baru niat, enggak dari awal, enggak jadi muqaranah
hakikiyah. Ini kira-kira ringan apa berat? Hah? Ringan apa berat? Waduh, kalau ngikut pendapat itu tuh sholat kita kayaknya dari dulu kagak, waduh kagak sah. Baik, kan masih ada 2 lagi. Kita udah dulu aku gitu. Yang ketiga namanya istighdar urfi. Jadi menggambarkan secara adat. Apa itu istighdar urfi? Kita orang yang sholat ini menggambarkan rukun-rukun sholat secara garis besar. Begitu, secara garis besar, dari mulai takbir sampai salam kudu dihadirkan secara garis besar, enggak mesti detail atu-atu. Wes pokoknya pada waktu Allahu Akbar itu tergambar bahwa sholat kita ini takbir, nanti baca Fatihah, nanti ini terus. Yang penting garis besarnya sampai salam. Itu namanya istighdar urfi. Ini juga berat. Ringan apa berat? Suruh digambarin tuh semuanya tuh sampai salam, meski kagak bareng secara garis besar. Itu namanya disebut istighdar urfi. Yang keempat yang enak. Apa itu? Muqaranah urfiyah. Apa tuh muqaranah urfiyah tuh saudara? Kita orang sholat pada waktu takbir kudu bareng secara garis besar, di mananya saja, yang penting bareng aja dah, di mananya saja, daripada qasad, ta'arud, ta'yid. Jadi waktu Allah baru niat. Jadi begitu. Yang penting ada di situ. Atau begitu, udah kelar belum bar. Begitu. Belum kelar udah bar. Gitu. Artinya belum bar, niatnya udah rapi. Enggak apa-apa. Ini begini. Kalau istighdar hakiki saudara, ini gambar ya. Ini hati, ini tangan, ini mulut loh. Mulut. Allahu Akbar. Ini mulutnya nih, ini hati. Kudu ngikut. Allahu Akbar. Niat nggak boleh kosong aja. Itu namanya enggak istighdar hakiki, enggak muqaranah hakikiyah. Kalau muqaranah urfiyah, saudara, Allahu Akbar, di mana aja saudara niat, di sini jadi udah rapi, di sini udah rapi, di sini udah rapi, sini rapi. Jadi yang penting ada niat. Biasanya yang ini ya. Oh iya baik. Ini dia. Dan ini yang layak dengan keindahan syariat Islam. Ini nih. Maka di kitab kita fatajibu muqaranatuha bihi, wajib tuh kudu muqaranah. Apa ini? Bala budda fiha, bahkan tak dapat tidak an yastakhdira, namanya istighdar hakiki. Kudu benar-benar seluruh dari apa yang diiktibarkan di niat, dari qasad, ta'arud, ta'yin. Kalau ada qasar, kalau dia Jumat jadi imam, kalau belah dia kita jadi makmum ditambah makmuman. Ini kudu ada semuanya. Kudu ada. Bareng dengan permulaan takbir terus saja sampai roh Allahu Akbar. Berat. Ini enggak kuat bagi umumnya manusia, kecuali tingkatnya nabi dan wali yang kayak begitu.
Emang dia mah belum sholat sudah gemeter ingat Allah. Kalau kita mah dengar adzan aja istighfar, astagfirullah, udah dhuhur aja ya. Begitu. Gitu. Ada nggak yang kayak begitu? Istighfar, bukan alhamdulillah. Tuh begitu. Itu namanya istighdar hakiki, muqaranah haqiqiyah. Dua, wa fi qaulin adalah pendapat. Ada satu qaul daripada Imam Syafi'i. Ini satu qaul, begitu. Satu qaul. Mana qaul itu? Ini qaul ditashih oleh Imam Rafi'i sebagai muharrirul madhab yang punya kitab namanya Al-Wajiz, Syarhul Al-Aziz, Syarah Al-Wajiz, yang punya kitab namanya Al-Muharrar, yang punya kitab namanya Syarah Musnad Imam Syafi'i, Imam Rafi'i, yang diantara karomahnya Imam Rafi'i waktu ngarang kitab lampunya kehabisan minyaknya, kan pakai lampu tok-tok zaman dulu. Itu pohon yang ada di samping rumah nyala nyorot, jadi lampu tembak. Itu Imam Rafi'i karomahnya. Itu dituliskan oleh gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, yakni Sayyid Umar Barakat Asyami Al-Biqai, di dalam kitabnya Faidul Ilahil Malik, di awal-awal bagaimana karomah Imam Rafi'i ditulis itu. Hebatnya Imam Rafi'i itu kayak begitu. Kata Imam Rafi'i, wis cukup bareng niat dengan permulaannya aja. Jadi waktu Allah udah jadi dah, walaupun enggak sampai habis. Artinya sebelum bar niat udah rapih, udah jadi. Namanya nih muqaranah, namanya muqaranah orfiyah. Mudah jadi begitu. Sebab mengekalkan niat terus aja ini berat. Bahkan Imamun Nawawi, ulama besar yang wafat tahun 676 Hijriah, nama aslinya Yahya bin Syaraf. Ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi dari Mekah, dari Damaskus, yang punya hadis Arba'in, Riyadhus Shalihin, kalau kitab hadisnya itu Imam Nawawi. Kalau yang di Banten tuh Syekh panggilannya, itu ulama dari Nusantara. Begitu. Nama aslinya Nawawi. Kalau dia Nawawi itu artinya kiai besar dari kampung Nawa. Nama aslinya Yahya bin Syaraf. Imam Nawawi, ini dua orang ini, Rafi'i dan Nawawi, di dalam kitab-kitab fiqih Syafi'i disebut syaikhani, dua guru besar Islam namanya. Jadi kalimat syaikhani ini tergantung terminologi siapa. Kalau kemudian terminologi sahabat Nabi, kata syaikhani, dua syekh, dua guru besar Islam, maksudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ini namanya dua syekh pada sahabat Nabi. Kalau di dalam kitab hadis disebutkan perawinya dua syekh, dua guru besar hadis, maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rawahu Syaikhani, meriwayatkan ini hadis oleh dua syekh. Begitu, dua syekh, maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun kalau di dalam kitab-kitab fiqih Syafi'i ditemukan kalimat ulama dengan redaksi syaikhani, dua syekh, maksudnya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Imam Rafi'i yang tadi, yang diantara karomahnya waktu ngarang kitab
pohon kehabisan minyak, pohonnya nyala, jadi lampu dim, jadi ngarangnya enggak berhenti. Kalau kita kan mati lampu, alhamdulillah. Hujan aja hujan, alhamdulillah hujan. Begitu. Hujan, alhamdulillah. Begitu. Kita orang. Imam Nawawi karomahnya waktu ngarang kita, minyaknya habis, itu jari telunjuknya nyala jadi lampu, jadi kagak berhenti ngarang. Makanya karomah Imam Nawawi lebih tinggi dibanding karomah Imam Rafi'i. Sebab itu mau dari luar, ini mau dari dalam badan. Itu begitu karomah. Tuh begitu. Begitu. Kalau di sekarang disebutnya Syekh Neon. Kan ada Habib Neon ya. Namanya Syekh, jadi apa tangannya? Jadi lampu neon begitu. Di lampu. Itu Imam Nawawi. Masih bujangan mati. Karyanya banyak Imam Nawawi. Banyak karya. Umur 45 mati. Muda betul. Ya muda. Belum sempat nikah. Imam Nawawi. Tapi bukan kayak kita, karena enggak laku. Bukan. Imam Nawawi itu karena sibuk mengajar, sibuk ngarang kitab, sibuk tadarus Quran, maka enggak sempat memikirkan itu, keburu wafat. Orang Quran 3 hari khatam. Begitu. Kalau kita mau bujangan ya. Iya ngaji kagak ya. Salat kagak begitu. Ini malu itu yang punya Riyadhus Shalihin bujangan. Begitu. Yang punya Risal itu bujangan ya. Imam Nawawi di antara kitab besar yang beliau karang namanya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Yang kedua namanya Tanqihul Ali fi Syarhil Wasitil Ghazali. Imam Ghazali punya kitab namanya Al-Wasit 5 jilid. Itu disyarahi Imam Nawawi hampir 15 jilid. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', termasuk juga di dalam kitab Tanqihul Ali, kata beliau, pendapat yang dipilih untuk difatwakan berbicara muqaranah niat yang ada 4 itu pendapat yang disampaikan oleh Imam Haramain. Kalau ada kalimat al-imam di dalam kitab fikih Syafi'i, maksudnya Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali, Imamul Haramain, dan juga Imam Ghazali. Imam Haramain di dalam kitabnya namanya Nihayatul Matlab, kurang lebih 22 jilid itu kitab itu, 22 jilid. Matlab namanya Nihayatul Matlab, kitab Imam Haramain. Imam Ghazali di dalam kitab Al-Wasit menjelaskan di dalam berbicara wajib bareng niat dengan takbir, muqaranahnya muqaranah urfiyah aja. Yang penting pada waktu Allahu Akbar ada niat. Jadi tuh Imam Nawawi seperti Imam Rafi'i juga. Kalau Imam Rafi'i di awal begitu. Udah di Imam Nawawi udah ya di mana aja. Yang penting ada. Bagi orang awam, maksudnya awam ini bukan orang bodoh. Awamin nas, umumnya manusia. Bukan orang yang kelasnya orang wali. Udah. Enggak. Ini enggak apa-apa ini aja. Enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Begitu. Bagaimana itu gambarannya muqaranah urfiyah tuh? Yang penting kudu bareng dengan takbir tuh seluruh daripada qasad ta'arud ta'yin, dan termasuk yang tadi kalau ada qasar atau Jumat jadi imam atau makmum jadi makmum, kudu ada pada juz takbir. Di mananya aja. Jadi begitu. Bagaimana istighdar urfi? Kalau istighdar urfi
Boleh juga bihaitsu yu'addu mustaqdiran lis-shalat. Kalau istihdar urfi itu dengan sekira-kira seseorang itu menghadirkan seluruh daripada hayatus salat secara ijmali di dalam hatinya, itu namanya disebut istihdar urfi. Itu begitu. Boleh juga muqaranah urfiyah. Bahkan Imam Ibnu Rif'ah di dalam mensyarahi kitab Imam Ghazali namanya Al-Wasit, Ibnu Rif'ah ini kitabnya namanya Al-Matlabul Ali fi Syarhil Wasitil Ghazali. Begitu. Itu kata Ibnu Rif'ah, ini muqaranah urfiyah, ini pendapat yang benar. Wis jangan keluar dari sini. Udah ini aja. Pendapatnya ini aja. Pokoknya kalau sholat tuh kudu muqaranah urfiyah. Begitu. Bahkan Imam Subki bilang, iya ini nih yang diomong Ibnu Rif'ah ini bener nih, udah ini nih, udah tepat. Kalau orang kagak ngikut ini, wis sholatnya bakal was-was, sholatnya bakal was-was, bakal rusak dia, takbirnya nggak jadi-jadi, Allah nggak jadi lagi, Allah, sampai ujungnya pas summalatus aluna yauma idzin aninai, Allahu akbar, jadi ruku. Bakal begitu tuh, gara-gara dia mendalam-dalamkan urusan muqaranah urfiyah, dia milih muqaranah hakikiyah. Singkatnya saudara, daripada istihdar hakiki, muqaranah hakikiyah, istihdar urfi, muqaranah urfiyah yang muktamad di dalam madhab Imam Syafi'i, wis yang penting di dalam hati itu kudu ada qasad, kudu ada ta'arud, kudu ada ta'yin. Istighdorkan ini aja, barangnya ini aja. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rif'ah, Imam Subki, yang dipilih oleh Imam Nawawi mengikuti daripada Imam Ghazali, Imam Haramain. Begitu, udah ini aja yang dipakai. Bahkan ini yang diamalkan oleh ulama-ulama yang kelasnya wali. Imam Nawawi aja yang kelasnya wali gede kayak begitu kudu muqaranah urfiyah. Itu Imam Nawawi yang hebatnya kayak begitu. Apalagi kita mau muqaranah hakikiyah, ya Allah, siapa kita wis bakal sholatnya was. Ini yang ditakrir oleh ulama-ulama besar Mesir seperti Syekh Al-Hifni. Begitu beliau bilang, udah muqaranah urfiyah. Beliau bilang, guru kami loh Imam Al-Khalifi itu juga bilang udah muqaranah urfiyah. Itu Imam Khalifi bilang nih sama guru-guru ini, tokoh-tokoh besar Syafi'i. Ada nama Syekh Mansur Al-Mizakhi, kata beliau udah muqaranah urfiyah. Syekh Mansur Al-Mizakhi bilang ini yang diajarkan oleh guru kami namanya Syekh Mansur At-Tuhi. Itu mengajarkan Syekh Mansur At-Tuhi bahwa muqaranahnya apa? Urfiyah. Mansur At-Tuhi itu daripada Sultan Al-Mizakhi mengatakan bahwa muqaranahnya urfiyah aja. Termasuk daripada gurunya, kata Syekh Sultan Al-Mizakhi, guru kami Syekh Khidir Al-Sawbari, di dalam hasyiah daripada Tuhfatul Tullab atau Allahumma shalli Muhammad Fathul Wahhab, udah itu aja muqaranah apa? Urfiyah, muqaranah urfiyah. Kata beliau, guru kami Imam Romli Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Romli dalam kitab Niyatul Muhtaj, udah muqaranah urfiyah. Kata beliau, guru besar kami, kakek gurunya daripada Fathul Mu'in, yakni Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang punya Fathul Wahhab, udah muqaranah urfiyah. Udah ini yang paling tepat di dalam kita punya sholat. Udah muqaranah urfiyah itu apa sih? Tidak meleng hatinya
dengan niat ketika niat tuh semaksimal mungkin. Waktu Allahu Akbar, dia di hatinya menghadirkan niat sholat di mananya saja. Sudah tuh. Kemudian pendapat berikutnya, menurut imam yang tiga. Siapa tuh imam yang tiga? Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Malik. Boleh niat duluan, takbir belakangan, yang penting kagak lama, lebih enak. Lebih enak nggak? Enak. Niat boleh duluan, takbir belakangan. Itu begitu. Imam yang tiga. Sebetulnya kalau kita mengintip kitab namanya Rahmatul Ummah, Imam Ad-Dimashqi, sebagai kitab perbandingan madhab, sebetulnya yang berpendapat boleh niat duluan itu Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni begitu. Begitu juga madhab Abu Hanifah yang boleh niatnya duluan. Adapun madhab Malik itu kayak kita madhab Syafi'i, kudu muqaronah urfiyah, begitu. Kecuali barangkali Fathul Muin ini memiliki telaahan daripada madhab Malik, ada dua pendapat yang boleh juga niat duluan sebelum takbir. Dari mana ini bolehnya madhab yang tiga ini? Mengkias pada puasa. Puasa itu mulanya dari terbit fajar, asal niatnya malam jadi. Niat malam tuh sebelum permulaan ibadah jadi. Yang penting jaraknya nggak lama, nggak kayak puasa percis. Puasa dari maghrib sampai subuh kan jauh banget ya. Begitu. Itu begitu. Jaraknya nggak lama. Maka madhab Malik tuh niat puasa tuh sesudah jam 12 malam. Kalau niat puasa sebelum jam 12 malam, dalam madhab Malik puasanya nggak sah. Di sahur itu niat menurut Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i yang penting maghrib. Kenapa? Ini berbicara bahasa Arab, saudara. Man lam yubayyitin niyah fala siyaman. Dalam hadis yang sahih, siapa yang niatnya kagak malam, maka puasa Ramadannya enggak sah. Kalimat malam ini enggak sepakat. Sebutan malam enggak sama. Sebelum ngomongin imam madhab, menurut saudara, saya mau tanya, ini malam apa bukan? Begitu. Malam. Baik, saya mau tanya, ada anak muda main ke rumah cewek, pulang jam 10, malam apa sore? Ente main ke rumah cewek jam 10 atau jam 9 deh. Kalau tarawih kan jam 9. Jam 9 ente pulang. Itu malam apa sore? Wah, udah malam pulang. Malam apa sore? Tuh, sore. Masih sore. Belum malam. Tuh yang bilang masih sore tuh Imam Malik. Pendapatnya kata Imam Malik masih sore. Tandanya ente main ke rumah jande jam 9, dari jam 7 tuh main ke rumah dia, jam 9 pulang, belum juga jam 1, jam 9. Ini namanya pulangnya masih sore atau masih malam? Tuh sore, belum malam. Tuh begitu. Tuh Imam Malik tuh begitu. Ini pendapat tuh, itu bahasa. Kenapa berbeda-beda pendapat? Singkatnya, kalau ente susah niat nih, Allahu Akbar, kagak jadi mulu, udah ikut imam ini aja. Jadi ente niat dulu dah, aku niat sholat fardu dhuhur 3 rakaat, fardu dhuhur 4 rakaat. Aku niat sholat fardu dhuhur 4 rakaat, 4 rakaat menghadap kiblat. Ada jadi karena Allah Taala begitu ya. Karena Allah Taala, udah langsung ente Allah Akbar. Jadi begitu. Makanya madhab Syafi'i itu ada melafalkan niat usolli fardhu dhuhri
Itu kan menggambarkan nanti di hati. Jadi ikut madhab ini itu niatnya cuma bahasa Arab doang, nanti ikut juga dalam hati. Emang madhab Syafi'i hebat. Maka ada seorang wali min auliyaillah ngimpi. Dalam ngimpinya ketemu dengan Rabbul Izzah min ghairi kaifin wan khisarin. Dia nanya, ya Allah, madhab ini banyak, madhab mana yang saya ikuti ya? Allah jawab, madhab Ibni Idris, madhabun nafis. Madhab Imam Syafi'i Muhammad bin Idris adalah madhab yang paling bermutu, cakep, merangkum semuanya. Inilah madhab Syafi'i. Itu begitu. Ala kulli hal, di dalam sholat ini saudara, kalau kita jadi imam, masuk sholat kita dengan 2 rukun dan 2 sunnah. Kalau jadi imam, 2 rukun mana? Masuk sholat niat bareng sama takbir, niat rukun, takbir, rukun. Kalau jadi imam nih, 2 sunatnya mana? Ngangkat tangan dan menjaharkan takbir. Adapun jadi makmum, jadinya sholat dengan 2 rukun, 1 sunnah, baru masuk sholat, yaitu niat bareng sama takbir dan 1 sunat yaitu ngangkat tangan. Adapun takbirnya pelan, enggak jahar, sir, enggak kedengaran makmum. Imam doang yang kencang. Makmum tidak kencang. Berbicara muqaranah urfiyah ini, kata Imam Khatib Syirbini yang punya kitab Iqna, saya ikut sama ulama-ulama ini. Itu imam juga wali gede. Kalau kita kagak ikut, enggak, saya mau istighdar hakiki, ya monggo juga. Pokoknya ada 4 aja datang. Kalau saya sih ikutnya muqaranah urfiyah, lebih ringan. Karena itu saudara-saudara sekalian, agar supaya kita tidak bingung di dalam kita punya ibadah ini, kalau bagi orang yang was-was, saya mau mengajarkan doa-doa orang yang takbirnya enggak jadi-jadi, biar dia bisa berhenti daripada begitu. Maka di antara doa-doa yang diajarkan supaya takbirnya jadi, kita diajarkan membaca doa ini. Syekh Abdul Hasan Asyadzili mengajarkan murid-muridnya, karena di dalam madhabnya adalah madhab Maliki, ini supaya muqaranahnya ini benar, maka disuruh membaca begini. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Al-Khallaqil Fa'al, Al-Khallaqil Fa'al, Iyasha yudhibkum, Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Ini doa supaya tidak was-was. Imam Al-Jurdani ngajarin juga agar supaya kita tidak was-was. Bacaannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, Allahumma inni a'udzu bika min syaitanil waswasi al-khanzabi ya arhamar rahimin. Tuh, doa biar tidak
was-was, dibacanya sebelum sholat. Ada lagi ulama, Syekh Muhammad bin Wasi' ngajarin doa biar gak was-was, termasuk dalam berbagai was-was, wudu, sholat, apa aja. Orangnya suka was-wasan, mau dagang aja, ambil gak di barang ya, rugi gak? Ini suka yang kayak begini nih. Orang suka was-was, nih barang nih, mobil nih murah apa bagus ini ya, begitu. Ini diajarin doa. Ini banyak doa-doa. Syekh Muhammad bin Wasi' rahimahullah, bagi orang yang was-was, banyakin membaca wirid ini supaya hatinya mantap dan tidak was-was. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka qad sallatta alaina bidhunubina aduwan basiran bi'uyubina yarana huwa wa qabiluhu, yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum fa'ayishu minna fa'ayishu minna kama ayastahu min rahmatika wa qannithu minna kama qannattahu min afwika waba'in bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa baina jannatika innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doa penolak waswas. Doa, ya Allah, sesungguhnya Engkau kuasakan menjajah kami sabab dosa-dosa kami. Kau kuasakan musuh, yakni setan, yang melihat aib dan kekurangan kami. Kalau sholat meleng mulu, tahu tuh setan, bisa digoda. Ya Allah, dengan sebab dosa kami, Kau kuasakan kepada kami setan yang tahu, musuh yang tahu tentang aib dan kekurangan kami. Itu musuh melihat kami, dia dan konco-konconya, yang mana kami tidak lihat dia, dia lihat kami. Setan begitu. Ya Allah, putus asakan musuh itu sebagaimana Kau putus asakan dia dari rahmat-Mu. Ya Allah, frustasikan dia daripada menggoda kami sebagaimana Kau frustasikan dia dari mendapatkan ampunan. Ya Allah, jauhkan dia dari kami sebagaimana Kau jauhkan dia dari surga. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Maraqil Ubudiyah mengajarkan doa penolak was-was, membaca surat An-Nas sebelum sholat. Baca surat An-Nas, baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baru biar artinya kalau sholat enggak kemana-mana,
Begitu. Kalau kita ini kalau lagi sholat apa aja ketahuan. Lagi sholat kelihatan. Yang tadinya gak kelihatan, ketemu aja lagi sholat. Apalagi jadi makmum, tanpa kemana-mana. Jadi makmum, kok udah 4 aja ya? Udah 4. Berarti sholatnya meleng nih kayak begini nih. Gitu. Banyak yang kayak begitu banyak. Bacalah doa-doa ini. Silahkan dari sekian banyak doa yang kami dapat daripada para guru-guru, itu saudara amalkan supaya takbirnya jangan sampai kagak jadi. Takbirnya enggak jadi mulu, supaya cepet takbirnya jadi. Allah mulu. Singkatnya, syarat takbir yang pertama kudu qarnun niat bit takbir. Niatnya kudu bareng sama takbir. Inilah ngaji kita malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab.